Loli keluar dari rumah aman. Kabur ke betah, disatuin sama open BO sama orang gila sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang gila. Iya betul. Jadi untuk sementara ini dari penyidik di atas lagi meminta keterangan dari LM mengapa kenapa sampai melarikan diri. Jadi setelah kita memintain keterangan juga dari rumah aman saksi. Kaitan ini saya harapkan NM bawa yang tenang. Ya, walaupun ada persoalan hukum dengan saya laporkan urusan penganiayaan, tapi tetaplah bawa yang tenang. Masalahmu dengan saya biar berjalan, masalahmu dengan anakmu cari solusi yang terbaik. Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution pun menjelaskan kalau Nikita Mirzani ingin bertemu dengan Laura, perlu meminta izin dari Rasman Nasution untuk disampaikan kepada Laura. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari artis Nikita Mirzani. Seperti kita ketahui dan menyaksikan di berbagai media sosial maupun di layar kaca, bahwa saat ini Nikita Mirzani dihadapkan dengan sebuah peristiwa di mana anak kandungnya, Laura, yang dititipkan di rumah aman, justru menghilang atau kabur dari rumah aman tersebut. Dan kini Loli atau Laura bersama dengan Rasman Arif Nasution yang juga adalah pengacara dari pacarnya Fadel Bajide. Dan seperti kita ketahui bahwa banyak pihak turut mempertanyakan mengapa Loli bisa kabur dari safe house atau rumah aman tersebut. Karena namanya juga rumah aman, tentunya keamanan pasti terjamin. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kenapa Loli bisa kabur? Dan bagaimana caranya Loli bisa memesan Gojek untuk kabur dari rumah aman tersebut, dan bagaimana caranya Loli bisa memiliki HP. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa di rumah aman Loli tidak dibekali dengan HP. Tetapi yang menjadi pertanyaan terbesar dari para netizen adalah mengapa Loli bisa kabur dari rumah aman tersebut. Tentu banyak pihak berpikir atau mulai berspekulasi bahwa ada oknum atau pihak tertentu yang membantu kelancaran proses kaburnya Loli dari rumah aman tersebut. Baik, seperti apa informasinya, dan kita akan saksikan bagaimana statement yang akan disampaikan oleh Rasman Arif Nasution, dan juga kita akan mendengarkan bersama pernyataan dari pihak kepolisian yang menerangkan atau memberikan informasi terkait menghilangnya Loli atau kaburnya Loli dari rumah aman tersebut. Dalam video ini juga kita akan menyaksikan ada pernyataan dari seorang lawyer ternama, yaitu Bang Tigor ya. Bagaimana ia mengungkapkan atau mulai menjelaskan terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Loli dan Nikita Mirzani saat ini. Dan tentu kita juga akan menyaksikan dan mendengarkan bersama apa saja komentar dari para netizen. Tentu ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif. Ada yang pro terhadap Nikita Mirzani, namun tentu ada juga yang kontra dengan Nikita Mirzani. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, langsung saja ke video-videonya. Loli keluar dari rumah aman. Kabur ke betah, disatuin sama open BO sama orang gila sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau Siapa juga mau gabung? Masa di sana dilihat? Iya, mau coba silakan. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman. Reaksi Nikita Mirzani usai Loli kabur dari rumah aman. Apa reaksinya? Nikita Mirzani menanggapi kaburnya Loli dari rumah aman dan klaim Rasman dihubungi Loli. Nikita mempertanyakan Loli punya handphone di rumah aman dan menuding Rasman atur BAP Loli. Nikita menyoroti Loli yang mendatangi kantor Rasman malam, meski tak tahu jalan. Loli kabur dari rumah aman, minta perlindungan ke Rasman, lalu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Iya betul. Jadi untuk sementara ini dari penyidik di atas lagi meminta keterangan dari LM mengapa kenapa sampai melarikan diri. Jadi setelah kita memintain keterangan juga dari rumah aman, saksi keterangannya. Jadi di situ dari LM sakit kepala, kemudian diantar ke puskesmas.
Dari situ salah satu puskesmas di Jakarta. Dari situ dia itu dari pengakuan untuk sementara ya, dari pengakuan tidak tertulis nih. Jadi masih di keterangan masih diambil. Jadi dia didampingi, kemudian dia izin ke toilet. Nah dari situ dia keluar, kemudian dari situ juga dari rumah aman sudah berkabar atau memberikan informasi bahwa LM di situ sudah tidak ada ya, dan kemudian lalu di situ dia menuju ke RAN rupanya di Setiabudi. Baik sahabat sekalian, setelah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh bagian humas dari Polres Jakarta Selatan ini, yang mengungkapkan bahwa kronologi menghilangnya atau kaburnya Laura atau Loli dari rumah aman itu seperti yang kita dengarkan bersama, bahwa sebelumnya Loli mengeluh sakit kepala dan dibawa ke puskesmas, dan seterusnya minta izin ke toilet dan kabur. Dan di sini mungkin juga ada beberapa hal atau beberapa kejanggalan. Mengapa ia ke toilet tetapi bisa kabur seperti itu dengan mudahnya, sambil ia tidak memiliki HP? Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan atau memesan Gojek, dan bagaimana caranya ia bisa menelpon Rasman? Dan tentu ini juga menjadi tanda tanya besar dari publik, mengapa ini bisa terjadi. Dan bahkan Nikita Mirzani mencurigai bahwa ini adalah upaya dari Rasman untuk meloloskan Loli Mirzani ini dari rumah aman tersebut. Baik, kira-kira seperti apa komentar dari Rasman Arif Nasution terkait hal ini? Mari kita ikuti. Kaitan ini saya harapkan NM bawa yang tenang. Ya, walaupun ada persoalan hukum dengan saya laporkan urusan penganiayaan, tapi tetaplah bawa yang tenang. Masalahmu dengan saya biar berjalan, masalahmu dengan anakmu cari solusi yang terbaik. Kalau dia cerdas sebenarnya, kan dia bisa lihat Loli itu mencari saya, datang kemari saya bawa. Artinya saya tidak jahat. Saya nggak mau memperkeruh. Kalau saya mau perkeruh, saya bawa ke Polda, bos. Di Polda dia cuak-cuak buat laporan segala macam. Lalu kemudian buat laporan polisi mungkin di sana. Atau saya bawa ke Barreskrim, atau saya bawa ke KPAI hari ini. Tapi kan tidak saya lakukan. Loli masih histeris dan dia menyampaikan pesan yang kuat. Saya nggak dikasih pulang ini tadi dengan istri. Dia tarik terus tangan istri saya. Ya, saya kasihan, ya. Saya kasihan. Loli menyampaikan pesan bahwa silakan Om pulang, tapi Om harus datang siang. Dan saya tidak mau ditemui oleh NN. Baik sahabat sekalian, itu pernyataan dari Rasman Arif Nasution menggambarkan peristiwa kaburnya Loli dari rumah aman dan pada akhirnya bertemu dengan dirinya. Ia pun mengungkapkan bahwa kalau ia orang jahat mungkin saja membawa Loli ke Polda ataupun ke pihak lainnya, tetapi justru ia menampung atau memberikan perlindungan terhadap Loli sebenarnya. Dan ia juga mengharapkan agar Nikita Mirzani segera mencari jalan keluar yang baik atas persoalan yang dihadapi oleh dirinya dan juga anaknya. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari salah seorang pengacara kondang, yaitu Bang Tagor Situmorang. Kira-kira apa pendapatnya terkait hal ini? Orang selalu ada peristiwa yang menggegerkan. Loli ataupun Laura, anak Nikita Mirzani, itu diinformasikan kabur dari rumah aman. Iya. Rumah aman sendiri itu adalah Sudah tidak aman. bentuk perlindungan dari pemerintah, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, rumah aman juga merupakan bagian dari amanat undang-undang perlindungan anak dan juga perempuan. Rumah aman itu mempunyai suatu standar khusus yang betul berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru
dari korban-korban kekerasan, baik itu anak dan juga perempuan. Kenapa disebut rumah aman? Karena rumah aman ini itu rumah yang digunakan oleh pemerintah dan dirahasiakan oleh pemerintah, sehingga rumah aman ini itu betul-betul aman. sangat aman dan merupakan satu benteng yang menjaga daripada penghuni agar mereka aman dan bisa terhindar dari upaya kekerasan. Nah, kaitannya dengan Laura ataupun anak Nikita Mirzani yang dalam hal ini bisa kabur dari rumah aman, padahal jelas rumah aman itu harusnya betul-betul diwaspadai, dijaga, terutama dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan. Nah, Laura itu masuk ke dalam rumah aman itu tanggal 19 September 2024. Nah, kenapa bisa Laura kabur? Ini dapat diartikan bahwa rumah tersebut sudah tidak lagi bisa dikategorikan sebagai rumah aman. Oleh sebab itu, dengan adanya kejadian ini, apalagi jelas Laura sendiri ada terkait permasalahan hukum karena orang tuanya yaitu Nikita Mirzani itu telah melaporkan seseorang yang diduga melakukan pelecehan atau pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Mestinya dari pihak kepolisian harus segera menuntaskan perkara ini sehingga tidak menimbulkan satu lagi permasalahan baru. Ternyata tidak aman. Saya sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang advokat, mengimbau agar pihak kepolisian, terutama Polres Jakarta Selatan, dapat segera menuntaskan agar ada satu kepastian hukum daripada para pihak yang memang dalam hal ini sudah berjalan terlalu lama. Baik sahabat sekalian, berdasarkan apa yang disampaikan atau diungkapkan oleh Bung Togar Situmorang tadi, bahwa kaburnya Loli ini sebenarnya merupakan ya harusnya tanggung jawab dari pihak rumah aman ya. Karena rumah yang dikatakan aman ternyata tidak aman, justru anak bisa kabur begitu saja. Dan ini harusnya menjadi tanggung jawab mereka. Dan oleh karena itu, ya pihak Nikita Mirzani harus mempertanyakan akan hal itu. Kenapa anak yang dititipkan kok bisa kabur seperti itu? Jangan sampai ada kerjasama dari pihak luar dengan pihak internal di rumah aman tersebut. Ini masih merupakan sebuah dugaan ya. Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution pun menjelaskan kalau Nikita Mirzani ingin bertemu dengan Laura, perlu meminta izin dari Rasman Nasution untuk disampaikan kepada Laura. Dan permintaan Loli bahwa dia tidak mau bertemu dengan ibunya atau Nikita Mirzani juga dikabulkan oleh lembaga dan institusi terkait yang telah rapat pada hari ini, termasuk Polres Jakarta Selatan. Saya sebagai perwakilan dari Loli yang diminta oleh Loli, maka akan ada ruang bagi saya dan keluarga untuk melihat dia secara berkala. Kalau Nikmir ingin bertemu saya dan atau perbaikan dan atau apapun namanya,
saya minta melalui Komnas HAM. Laura itu nggak tahu jalan seumur hidupnya sampai umur sekarang ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK dia tuh dikasih supir connect. Berarti lu dong yang kasih alamat. Nurma Dewi, selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan pun juga mengungkapkan bahwa pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah bersurat dengan Kementerian PPA dan juga KPAI agar ada kejelasan kasus Laura Mezani yang kabur dari rumah aman. Menurut AKP Nurma, kemarin Laura pun sudah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada dini hari dan diungkapkan bahwa pihak rumah aman sudah menyerahkan Laura ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah berkoordinasi dengan Nikita Mirzani. Menurut Nurma Dewi, Nikita Mirzani pun juga sudah sepakat menitipkan Laura kepada Polres Metro Jakarta Selatan di unit PPA. Lantaran Laura pun masih berstatus anak di bawah umur, sehingga pihak PPA Polres Metro Jakarta Selatan berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar kasus Laura Mezani ini ditindaklanjuti. Selain itu, menurut Atwir Lani Ritonga selaku PLT Asdep Layanan Anak Kementerian PPA terkait kasus yang dihadapi Laura perlu mendapatkan pendampingan dari negara karena Laura berada pada situasi yang memerlukan perlindungan khusus karena masih di bawah umur serta menjadi perhatian negara untuk dipenuhi hak dan kebutuhannya sebagai anak-anak. Menurutnya, karena Laura sedang berproses dan berhadapan dengan proses hukum, maka Kementerian PPA pun harus hadir untuk mendampingi Laura. Kementerian PPA akan bekerja sama dengan KPAI dan juga LPSK untuk merumuskan apa yang terbaik untuk Laura ke depannya. Ditegaskannya harus ada pendampingan intensif dan semua kebutuhan Laura selaku anak pun harus terpenuhi. Dari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi. Kita bersurat, kita resmi ya, kita mengundang Kementerian PPA, kemudian juga KPI, lanjut KPAI, mohon izin, kemudian juga BPD, PPA Provinsi DKI, lanjut dari LPSK ya, yang hadir adalah KPAI, kemudian dari Kementerian PPA. LM sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dari rumah aman tadi sudah menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kembali ya, dan juga kita sudah berkoordinasi dengan Loli Laura kabur dari safe house. Kok bisa ya? Safe house, rumah aman, kok bisa kabur? Berarti nggak aman dong. Sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bung yang barusan tampil ini, menyampaikan bahwa kabur dari safe house berarti ke rumahnya tidak aman. Pasti banyak pihak juga akan beranggapan demikian tentunya. Tapi tidak hanya sampai di situ, banyak pihak juga yang mulai ada memberikan pernyataan baik pro maupun kontra atas apa yang terjadi dalam diri Loli saat ini. Ada yang menyalahkan Nikita Mirzani sebagai ibu, tetapi tidak sedikit pula yang membela Nikita Mirzani dalam menghadapi anaknya Loli Mirzani tersebut. Baik seperti apa, mari kita ikuti beberapa statement atau pernyataan dari para netizen terkait kaburnya Loli dari safe house dan saat ini dalam kuasa atau dalam perlindungan Bung Rasman Arif Nasution. Oleh karena itu, mari kita ikuti statement para netizen satu persatu di video-video selanjutnya. Kalau aku ya jadi Nikita Mirzani pasti juga bakal ngamuk ya. Itu anak aku ya, si Laura Mirzani itu anak aku. Proses hukum masih berjalan. Kan semua bukti udah dimasukin ya kan. Semua saksi juga udah diperiksa. Tuh anak juga udah ngaku kalau dia udah enggak ya, menurut informasi yang dikeluarkan oleh si Rasman Nasution. Pertanyaannya, rumah aman, aku sih bertanya-tanyanya sama rumah aman ya, karena aku pikir tuh rumah aman tuh dijaga ketat, terus benar-benar aman. Nah kalau kayak gini sih
Laura Mirzani bisa kabur? Benar nggak sih rumah aman itu aman? Terus kalau ada orang tua yang ngelaporin tentang dugaan ya, anaknya ini mendapatkan mendapatkan tindakan yang diduga ya kriminal di dalamnya. Terus ibunya mempercayakan ke rumah aman, Nikita Mirzani mempercayakan ke rumah aman nih anaknya. Tiba-tiba rumah aman ini diduga terdeteksi nggak aman. Kenapa? Ya karena ada yang bisa kabur bro, sis ya, dari rumah aman. Ini salah siapa dan tanggung jawab siapa ya. Jadi kalau Nikita Mirzani ngamuk, itu hal yang wajar sih buat aku sebagai seorang ibu ya, yang punya anak, yang mempercayakan anaknya itu ya dijaga di rumah aman. Tapi ternyata di rumah aman bisa kabur. Gimana itu ceritanya? Atau jangan-jangan ada oknum-oknum nih ya, yang itik gimana itu? Sebel deh. Aduh, aku bingung dengan pemberitaan ini gitu loh. Anak kecil, anak di bawah umur, kok bisa kabur tengah malam dari safe house? Terus yang herannya aku lagi, kok bisa pesen salah satu ojek aplikasi ya, yang mana aku tahu kalau aplikasi itu pasti pakai handphone, nggak mungkin pakai walkie-talkie, nggak mungkin, atau panggil hai ojek nggak, katanya ojeknya dari aplikasi M. Nah kalau aplikasi M itu setahu aku dia pakai handphone gitu loh, manggilnya pakai handphone. Kok bisa, siapa yang minjem handphone, siapa yang bisa kabur tengah malam? Pasti ada fasilitasi ini. Pasti ada orang dewasa mungkin yang memfasilitasi, mungkin yang nggak suka sama mamanya, nggak suka sama maminya, sehingga nih anak dicuci lagi otaknya, di brainwash gitu, sampai kabur tengah malam loh. Terus tahu mana dia tuju, tahu nomor teleponnya, tahu tempatnya. Aku bingung juga sih, pintar banget ya. Laura, gua pikir setelah lo lama nggak muncul, lo itu akan muncul dengan Laura yang baru ya. Laura yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih adem, lebih fokus kepada masa depan sendiri, dari karir, pendidikan, tujuannya apa gitu loh, untuk mencapai karir seperti apa. Gue pikir begitu Laura, kita seneng ngedengernya. Tapi ini enggak Laura, gue sampai kaget tau nggak. Laura, kalau memang niat lu ingin bersatu dengan orang tua lu, jangan pernah mendengarkan omongan kanan kiri. Lu fokus kepada tujuan lu siapa. Kalau tujuan lu orang tua, lu fokus ke dia, fokus ke beliau. Karena apa? Tidak semua omongan itu Laura itu membuat lu semangat. Dan tidak semua orang itu suka dan mendukung lu bersatu sama orang tua lu. Jadi lu yang harus hati-hati. Karena lu sekarang lagi di jadi sorotan gitu loh. Karena mak lo kan juga, ya lo tau lah, mak lo juga ada beberapa yang tidak suka. Nah lo sebagai anak harus lebih tahu nih, ini orang nih seperti ini nih, apa tujuannya ke gua. Begitu Laura. Sejahat-jahatnya orang tua, apalagi ibu Laura, akan sakit kalau anaknya sengsara hidupnya, akan sakit kalau anaknya ngelawan. Bener, lo harus tahu itu. Coba Laura, lo tenangin diri, lo jangan dengerin omongan yang membuat lo jadi kayak bingung. Lo fokus ke diri lo masih muda banget. Aduh, lo masih jauh perjalanannya Laura. Sayang kalau lo terbengkalai hari demi hari, sia-sia waktunya, sia-sia hanya untuk hal-hal kayak begini. Aduh, mending sekolah yang pinter, sekolah yang bener, ambil gelar yang tinggi tuh. Karena mak lo mampu, mak lo bukan orang miskin Laura. Gua itu tuh kadang suka gedeg sama mak lu ya, karena mak lu kadang suka ceplos-ceplos. Tapi untuk urusan anak-anak seperti ini, gua dukung mak lu. Karena apa? Mak lu itu ingin yang terbaik buat lu sebagai perempuan, ya. Masih banyak Laura di bawah-bawah lu yang hidupnya lebih belangsak, lebih sengsara, tapi mereka berjuang. Nah, lu yang udah punya semuanya, berjuang untuk mempertahankan itu. Harusnya lebih dari itu gitu loh. Aduh. Laura, sangat disayangkan. Gue pikir lo akan keluar dengan sesuatu yang baru gitu. Jedut, Laura sudah kembali lagi seperti dulu, bahkan lebih baik lagi gitu. Ini enggak. Diduga Laura Mirzani dibantu kabur. Ini dugaan. Karena kata safe house, rumah aman, itu harusnya aman ya. Dari nama kalian aman, artinya aman. Tapi ternyata kok tidak aman. Kalau aman, kok bisa Laura Mirzaninya kabur? Kok bisa?
Tanggung jawab siapa ini? Salah siapa ini? Benar, Laura Mirzani kabur. Dugaan yang muncul ya dari kaburnya Laura Mirzani ini nggak masuk akal banget ya. Diduga kabur atau diduga dibantu kabur ini? Tolong ya. Benar-benar kasus Laura Mirzani ini harus dikawal dengan benar dan harus betul-betul selesai kasus hukumnya. Nikita Mirzani nggak mau. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah terkait dengan Loli atau Laura Mirzani yang mengaku dia ini kabur dari safe house-nya karena dia nggak terima gitu loh. Nggak terimanya adalah selama 5 bulan terakhir dia mengaku tinggal di situ tuh bareng sama orang-orang yang menurut dia itu unik-unik. Ada ODGJ, ada Open BO, bahkan ada orang yang terkena penyakit tertentu di situ. Itu yang disampaikan pertama kali pada saat dia ditanya sama wartawan sekitar dini hari, sekitar jam 2 pagi dini hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini beneran ya, dia di Polres Jakarta Selatan ya? Karena kan kalau jam 2 dini hari, unik juga ya, ada wartawan yang standby di sana. Oke, kita coba simak dulu beberapa poin yang disampaikan Loli. Setelah itu juga Nikita Mirzani tentunya tidak tinggal diam. Bahkan pun hari ini pengakuan dari Rasman yang menjadi kuasa hukum lawannya mengaku bahwa dirinya itu mengalami luka di bagian pelipisnya kurang lebih. Yang itu diduga katanya adalah karena interaksi dengan Nikita Mirzani sekitar jam 6 pagi. Makanya mereka juga sekarang saling melapor. Wes, tambah ribet aja nih, karena kita pikir semuanya udah kelar ya. Bahkan dulu Nikita Mirzani bilang bahwa Laura sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Katanya sudah bisa diajak komunikasi, bahkan sudah ditemui dan sebagainya. Tapi semua itu ternyata dibantah oleh Loli di sini. Ini cuplikan pertama pada saat dia datang di kantor polisi dini hari, teman-teman. Oke, jadi menurut Loli dia disatukan dengan nama-nama tadi. Kalau sama yang aku tuh ada satu yang unik ya, katanya disatuin sama Open BO. Maksudnya gimana nih? Open BO tuh maksudnya aku nggak ngerti. Apakah ada oknum gitu ya di tempat safe house-nya itu, dugaannya gitu. Dia ngebuka jasa untuk Open BO. Maksudnya gimana, kan nggak clear. Kan dia bilang disatuin sama ODGJ, Open BO dan sebagainya. I don't know, mungkin ya Loli kan juga bukan expert di bidang kayak kejiwaan. Mungkin yang ODGJ itu mungkin orang lagi dalam tahapan level yang lagi punya masalah pribadi, jadi kesannya diem doang, tidak mau ngobrol. Apakah itu dikategorikan seperti itu? Terus juga kalau ada penyakit yang tadi disebutkan, apakah itu beneran atau cuma sekedar asumsi doang begitu? Oke, ini adalah bagian yang nyata dia tidak mau begitu tinggal di sana. Loli juga bilang bahwa katanya dia keluar dari safe house tersebut itu sekitar jam 11 malam. Terus dia bilang katanya, Nikita Mirzani, ibundanya sendiri, dia itu bohong semuanya yang disampaikan di media. Dia nggak pernah sama sekali menemui saya. Oke, terus ditanya sama wartawan, kok bisa tahu alamatnya Rasman, gimana caranya bisa ketemu? Kalau Rasman sih ngakunya bilang bahwa dia ditelepon ya, sama mungkin nggak tahu apakah, kayaknya mungkin karyawannya. Rasman bilang bahwa ada telepon, Loli lagi berada di depan kantornya dan kemudian Rasman menjemputnya. Tapi Nikita Mirzani kayaknya nggak percaya dengan statement tersebut. Ini disampaikan oleh Loli, teman-teman. Jadi kalau menurut Loli dia tahu alamat Rasman karena di preskon ada alamatnya gitu. Oke. Aku tuh heran nengok-nengok kalian ya yang berkomentar tentang kenapa Kak Niki ini sekarang diam, kenapa dia tidak seperti dulu, kenapa dia tidak menyerang seperti dulu, kenapa dia... Kalian kan aku baik-baik ya. Pernah nggak kalian merasakan bahwa dia sedang menyerang dirinya sendiri? Hah? Sekarang yang menjadi senjata itu adalah anaknya. Anaknya. Ya, apakah mungkin dia menyerang darah dagingnya sendiri? Coba tanya dulu kalian. Ya, cuma anak ini yang memang nggak sadar diri, ya kan? Dia itu cuma dijadikan senjata untuk menyerang ibunya, ya. Orang yang dia mungkin anggap malaikat, orang yang dia anggap itu penolong, orang yang dia anggap akan, kasih tau sama kau, coba lo orang itu hidup sama kau 3 bulan aja, ya. 3 bulan aja orang itu suruh hidup sama kau, tahan nggak orang itu, ya?
Kau mengabaikan kasih sayang seorang ibu hanya karena orang yang kau cintai dan orang-orang yang berpihak padamu saat ini. Tengok aja suatu saat. Dari kasus Laura Mirzani dan Nikita Mirzani ibunya, saya mendukung langkah yang diambil oleh Nikita Mirzani sebagai seorang ibu. Karena Pak ya, banyak orang-orang dewasa hari ini menormalisasi pacaran di bawah umur, diposting di media sosial, mereka belum layak bermesra-mesraan, posting foto bermesra-mesraan, pacaran Pak ya. Bapak-bapak yang terhormat ya, yang sayang anak, yang peduli sama anaknya, pacaran itu nggak ada faedahnya Pak. Kalau kita sebagai orang dewasa membiarkan atau melakukan pembiaran untuk menormalisasi pacaran di bawah umur, anak boleh ya pacaran dengan lawan jenisnya, entah itu seusia atau di atas usianya, itu berpotensi Pak. Ya, berpotensi pernikahan dini, hamil di luar nikah, sama aborsi. Jadi saya berharap Nikita Mirzani ini menjadi pelopor bagi ibu yang ada di Indonesia untuk ya anak-anak di bawah umur ini dapat perlindungan agar kita semua tidak lagi menormalisasi atau melakukan pembiaran untuk membiarkan anak-anak kita, anak-anak gadis kita itu pacaran, karena banyak hal yang dirugikan Pak. Wanita itu adalah yang akan melahirkan generasi bangsa. Kita ini para wanita adalah ibu, semua bakal jadi ibu, bakal melahirkan generasi bangsa, penerus dari negara Republik Indonesia, penerus generasi bangsa. Tolong keluarkan undang-undang untuk perlindungan anak ini benar-benar demi menjaga calon-calon generasi bangsa. Dan semoga lewat kasus Nikita Mirzani ini kita percaya bahwa sebagai orang tua kita bisa ke depan anak-anaknya ini bisa aman, sekolah dengan baik, dan nanti bisa dapat pasangan yang baik, lalu melahirkan calon-calon generasi bangsa yang baik dan benar. Bukan dari pernikahan dini, bukan dari hamil di luar nikah, dan mencegah agar tidak ada lagi bayi-bayi yang dibuang di hutan, tempat sampah, dan kasus-kasus lainnya. Semoga ini mendapat atensi dan perhatian penuh. Please tolong kepada Komnas Anak ya, tolong segera didik anak ini dengan baik. Terkait dengan komentar saya yang ada di video postingan tentang berita LM kabur, saya hanya melihat bahwa kalimat yang terucap dari seorang anak yang belum berusia 18 tahun itu mungkin dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang ada di sekeliling dia. Tapi nggak tahu kenapa LM ini melibatkan orang lain, sehingga ketika dia kabur, dia lebih memilih untuk berinteraksi, untuk lari kepada orang lain. Sebenarnya media harus bijak dan tidak lebih mensosialisasikan ucapan yang diberikan, yang mengarah kepada melawan orang tua. Memang tidak ada ucapan secara langsung dari LM bahwa mengajak serta seluruh anak-anak untuk speak up dan tidak takut terhadap orang tua hanya karena orang tua yang melahirkan. Heits! Orang tua tidak hanya melahirkan kamu sayang. Seluruh Indonesia tahu bagaimana perjuangan seorang ibu yang single parent menghidupi anak-anaknya termasuk kamu. Ucapanmu yang keluar itu bisa memprovokasi anak-anak generasi muda yang dimana pemerintah Indonesia ini sudah mempersiapkan bahwa 2045 generasi muda Indonesia itu adalah generasi Indonesia emas. Kalau kemudian dia tidak mau dan menolak untuk dididik oleh keluarganya, maka negara yang harus ambil alih dengan dan atas nama penyelamatan generasi muda Indonesia. Karena dia adalah seorang anak artis dan dia public figure yang namanya sudah terkenal, sehingga banyak generasi muda yang mengikuti dan melihat tayangan-tayangan videonya. Tolong segera beraksi, ciptakan generasi yang berakhlakul karimah, yang taat kepada agama, taat kepada orang tua, dan berbakti kepada nusa dan bangsa.
Baru-baru lagi publik heboh lagi nih karena anaknya Nikita Mirzani yang seharusnya di rumah aman itu melarikan diri dan ketemu sama si Rasman lagi. Gua mau nunjukin ke kalian betapa lemahnya hukum di Indonesia. Orang-orang yang menjalankan sistem hukum di Indonesia ini nggak pada becus. Lu tahu sendiri, anak Nikita Mirzani ini, lu semuanya gembar-gemborin bilang di bawah umur, ya. Kalau di bawah umur berarti masih tanggungan secara hukum emaknya, ya. Terus emaknya udah nyerahin ke kepolisian, mau diurus dulu gimana sebelum gua ambil lagi. Tapi dibiarin aja gini sampai dikasih space sehari 2 hari gitu, ya. Kalau misalnya lu udah dikasih tanggung jawab sama emaknya, hey, gerak cepat. Gak usah kalian klarifikasi nganu itu apa segala macam, gak jelas tahu ibu. Kenapa juga ibu itu ditunjuk sebagai humas di kepolisian? Heran gua, ngomong aja kagak jelas. Kenapa lu gak gerak cepat aja? Ngapain? Nungguin siapa yang paling banyak duit gitu? Terus lu ikutin gitu? Mau lu jadiin polemik dalam publik lagi? Masalah-masalah kayak gini. Gue juga yakin 100% Nikita Mirzani sudah ngeluarin banyak banget duit buat minta bantuan ke kalian. Tapi lihat kalian kerjanya kayak mana. Bukannya segera didatangin itu si Rasman, diambil kembali anaknya. Kalau misalnya ada masalah psikologi, datengin psikologi, itu tugas kalian, ya. Bukannya klarifikasi, ada masalah klarifikasi kagak jelas, sumpah bu, itu, ya. Lagi viral banget, ada seorang anak perempuan melawan ibunya. Kita sebagai sahabat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya sahabat, anaknya itu melawan ibunya, yang kita harus lakukan, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Yang kedua, jangan menormalisir perbuatan anak terhadap ibunya. Karena sejatinya ibu tidak akan pernah berbuat jahat terhadap anaknya. Walaupun di dunia ini ada, tapi tidak akan banyak orang yang melakukan seperti itu. Tugas kita sebagai sahabat adalah jangan membela anak dan malah anaknya kita kembali kepada ibunya. Ingat ya, jangan menormalisir perbuatan anak terhadap ibunya. Yang lagi viral saat ini, kamu akan merasakan seorang ibu nantinya. Maka anak kamu akan lebih dari apa yang kamu perbuat terhadap ibumu saat ini. Ingat, ibumu berjuang untuk diri kamu. Apalagi kalau seandainya kamu saat ini kemarin disekolahkan sampai ke UK. Ibumu sangat luar biasa. Buat sahabat-sahabatnya, buat sahabat-sahabatnya nih, kalian gak boleh ikut campur. Ini adalah rumah tangga. Dulu, zaman kita masih kecil, seorang ibu ngedidik kita, itu sampai dipukulin. Itu biasa aja. Berarti kalau kamu menormalisir perbuatan anak ini, berarti kamu sama. Kamu akan menjadi anak durhaka juga. Tolong, ini sangat viral sekali. Tolong jangan menormalisir, karena ini tidak baik untuk contoh, ya kan? Tidak baik untuk contoh masyarakat di Indonesia. Kalau dilakukan ini secara terbuka, maka makin banyak lagi anak-anak yang seperti ini. Buat kamu ya, buat kamu yang ngembelah anaknya, tobat deh. Nanti kamu akan rasakan apa yang orang rasakan saat ini. Bentar, pertanyaan aku satu. Kok bisa Loli kabur ya? Ini rumah aman loh, bisa kabur loh. Wow, the best banget ya. Udah kabur terus tiba-tiba ada wartawan. Udah kumpul di depan. Bentar, bisa kasih bocoran nggak wartawan ke aku ini? Kalian suruhan siapa? Sangat gak logis banget di otakku. Yang namanya orang kabur itu sembunyi-sembunyi. Kabur, ya kabur. Tiba-tiba wartawan udah berkumpul. Nah, masuk gak di otak kalian? Kabur, ada wartawan rame. Disuruh siapa tuh?
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kaburnya Loli Mirzani atau Laura Mirzani dari rumah aman dan saat ini sudah berada di tangan Rasman Arif Nasution. Dan seperti apa kelanjutan kisah kaburnya Loli Mirzani dan juga saat ini ditangani oleh Rasman Arif Nasution, nantikan di video-video berikutnya, tentunya di channel kesayangan Anda, di channel M Juang Reborn ini. Baik sahabat sekalian, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.